tujuan hati kita, hidup kita, pergumulan kita harus mengalahkan semua dosa untuk bisa menghampiri Tuhan dalam kekudusan, untuk bisa menyembah Tuhan dalam kekudusan. Jadi kita harus sampai mengoreksi semua. Kiranya Tuhan tolong kita, perbuatan kita yang bagaimana dalam suasana yang lama, dan kalau semua itu sudah kita perdamaikan, sudah kita datang mohon penyucian Tuhan, dan untuk ke depan supaya itu merupakan terus menerus dalam kita. Harus itu datangnya dari penyembahan ini untuk meneruskan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ini namanya penyembahan yang ada peningkatan. Dasar daripada penyembahan kita malam hari ini, kita mau membaca dari kitab Injil Yohanes. Walaupun kita sudah sering mendengar ini, tapi pergumulan kita untuk terlaksananya ayat ini dalam kita bukan sudah selesai, tapi sampai Tuhan datang kita akan terus bergumul untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang keempat mulai dengan 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ada beberapa poin yang kita harus perhatikan, bahwa menyembah Tuhan itu untuk kita menyembah lagi kita di bumi ini harus ada pergumulan yang benar. Apakah pergumulan yang kita lakukan di dalam doa penyembahan itu? Jadi kita lihat Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi yang pertama kita perhatikan, kita menyembah Tuhan menghampiri sesuatu yang kudus, Jadi berdoa menyembah itu bukan hanya karena cara dan ucapan, karena ucapan orang banyak. Ada berkata haleluya, haleluya. Ada juga dengan bahasa-bahasa yang mereka katakan itu bahasa roh. Ya, kita tidak melihat itu. Tapi satu yang paling dasar, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi artinya kita adalah menghampiri
kekudusan. Jadi menyembah Tuhan itu bukan hanya dengan gaya kita, mungkin suara haleluya, 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 atau dengan yang lain-lain saja cara itu. Semua itu kita tidak terlalu melihat di situ, tapi tujuan hati kita, hidup kita, pergumulan kita harus mengalahkan semua dosa untuk bisa menghampiri Tuhan dalam kekudusan, untuk bisa menyembah Tuhan dalam kekudusan. Jadi kita harus sampai mengoreksi semua. Kiranya Tuhan tolong kita, perbuatan kita yang bagaimana dalam suasana yang lama, dan kalau semua itu sudah kita perdamaikan, sudah kita datang mohon penyucian Tuhan, dan untuk ke depan supaya itu merupakan terus menerus dalam kita. Harus itu datangnya dari penyembahan ini untuk meneruskan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Ini namanya penyembahan yang ada peningkatan. Kalau tidak, semua terus kebiasaan. Banyak nanti begitu, dan nanti pada akhirnya banyak orang akan kalau bahasa Batak, saya pikir itu mantap sekali bahasanya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, mungkin hanya kecewa ya. Tapi kalau dalam bahasa Batak, tarhirin. Nah ini, jadi mungkin kalau bahasa Indonesia ada lagi yang lebih cocok ya, hanya kecewa saja ya. Nah tapi kalau bahasa Batak, kalau tarhirin ini, wah itu pengertiannya dalam. Di samping kecewa, ya ada begitulah penyesalan. Ini saudaraku, semua itu sia-sia kalau sudah lewat waktu. Itu sebabnya Tuhan memberi kesempatan kepada kita dalam menyembah itu adalah pengoreksian seluruh jalan kaki kita, seluruh perbuatan tangan kita, seluruh pemikiran kita, yang menjadikan tingkah laku kita semua, supaya semua itu di dalam kekudusan untuk bisa menghampiri Tuhan. Bisa menghampiri Tuhan itu, saudaraku, bukan dilakukan nanti. Itu adalah hasil dari kehidupan di bumi. Nanti kalau untuk untuk masuk dalam kekekalan itu adalah pemilihan. Sehingga saudaraku, segala usaha itu, nah termasuklah ini ibadah kita ini. Semua ibadah-ibadah kita, semua pelajaran-pelajaran kita. Ini saudara-saudaraku, nanti kalau pas mau masuk ke dalam kekekalan itu, gak ada lagi usaha. Tinggal Tuhan menentukan, ini masuk, ini berkenan, ini tidak. Itu sebabnya saudaraku, dalam penyembahan itu harus memperhatikan semua. Isi hati kita, keinginan kita, sampai kepada tindakan itu bisa kita pertanggungjawabkan sekarang. Kiranya Tuhan tolong kita dalam hal ini, saudara-saudara yang kasih, sampai benar-benar itu sudah mampu menghampiri Tuhan di dalam kekudusan.
tidak ada sedikit pun yang membawa kita terhilang karena noda setitik sekalipun. Karena kalau masih ada dosa ataupun noda yang sekecil saja pun, itu tidak bisa, karena posisi Allah itu kita sudah baca, Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bukan nanti kalau sudah di Yerusalem baru, bukan. Ini ditentukan dari di bumi ini. Dan di Yerusalem baru hanya ketetapan-ketetapannya saja. Ini boleh, ini tidak boleh, ini layak, ini tidak layak. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan ini, ibadah doa penyembahan ini saudaraku mahal sekali. Ini yang tertinggi. Sebabnya kalau dalam pelajaran ini doa penyembahan itu di sini. Jadi kita sudah melewati percaya pintu gerbang, menerima penyucian korban Yesus, mengubur hidup lama, menerima kepenuhan Roh Kudus, menerima firman, ya, dalam pimpinan Roh Kudus dengan karunia dan jabatan dari Roh Kudus, ya, dan buah-buah Roh Kudus. Baru di sini inilah mesbah dupa. Nah, di sini namanya mesbah dupa. Nah, inilah dia. Jadi disinilah ibadah mengoreksi diri untuk benar-benar pikiran kita sampai kepada kenyataan langkah dan tindakan sudah di dalam kebenaran, dan itu akan membuka tabir ini. Ini namanya disebut kain tabir. Ya, ini saudaraku. Jadi membuka ini ya adalah lanjutan hidup firman yang kita terima, lanjutan dari pekerjaan Roh Kudus. Tapi ini adalah pengalaman yang telah mengoreksi hati kita, pikiran kita, tindakan perjalanan, tindakan perbuatan, sampai semua kata-kata dan telinga yang kita arahkan kemana. Kalau kita arahkan kepada kehendak Tuhan, firman Tuhan, inilah kita bisa menyembah Tuhan dalam kebenaran. Dan kita juga sudah baca, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dua hal ini adalah satu yang menyatu, yang tidak boleh terpisah dalam roh. Saudara-saudaraku, orang berdoa itu sering sekali kebutuhan daging, kebutuhan duniawi. Itu doanya. Itu tidak salah. Tapi ada waktunya kita harus meningkat tanpa ada dibarengi dengan kebutuhan daging. Karena kalau masih ada kebutuhan daging, nggak bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi bergumul benar-benar dalam kekudusan. Bergumul hanya benar-benar di dalam kerohanian. Itu semuanya saudaraku, jadi orang Kristen itu bukan asal datang, keluar, masuk. Harus ada pengalaman
peningkatan. Dan saudara-saudaraku, kita sudah mendengar bahwa Alkitab ini sedikitnya 2 bagian, bahwa 65 kitab untuk umum, tapi 1 kitab Wahyu itu hanya bagi yang sudah meningkat rohaninya. Itu sebabnya harus selalu kita ulang-ulang sampai kita mengerti, inilah wahyu Yesus Kristus dari Allah untuk disampaikan kepada hamba-hambanya, dan itu disampaikan oleh Yohanes, hamba Tuhan. Dan hamba-hambanya yang dimaksud adalah 7 jemaat. Itu adalah yang sudah memulai percaya. Nah, kalau kita lihat dari sini, biar ada pelajaran semua. Percaya, ya, menerima penebusan dosa, korban Yesus, dia sebagai domba Allah, dikubur semua kehidupan yang lama. Kita mulai belajar hidup dalam roh, menyukai firman, melebihi dari semuanya nanti sejauh mana kita bisa diubah, baru kuasa Roh Kudus dengan segala jabatannya, sehingga semakin mematikan keinginan daging kita, sehingga kita bukan lagi keinginan daging, tapi manusia rohani. Baru nanti disinilah penyerahan sepenuhnya, dan ini harus Tuhan lihat sampai benar-benar membuka, ya, kain tabir untuk bersekutu dengan tutup adalah Yesus Kristus, 1 kerub, 2 kerub, itulah Allah dan Roh Kudus. Jadi di atas dari peti adalah tutupan, ya, peti dan 2 kerub. Artinya Yesus adalah kepala kita. Itu bagaikan tutup peti, dan di atas tutup peti itu atau di dalamnya adalah 2 kerub. Maka ada persekutuan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Nah, itulah yang terakhir, dan disitulah kita terus, ya, apa yang disebut yang kita akan baca Wahyu 21 atau 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ini kenapa sudah tidak ada lagi sedikit noda, sedikit kekurangan? Tidak ada. Tidak ada lagi laknat. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya. Jadi Allah dan anak domba dan Roh Kudus. Nah, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Inilah yang sudah tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi noda, dan yang sudah mengalahkan semua keinginan daging, dan mereka bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Inilah sasaran penyembahan kita, saudara-saudaraku. Dan ini yang terus kita pergumulkan. Dan kalau kita bergumul terus, Tuhan akan lihat kesungguhan kita. Seorang ibu janda yang membutuhkan kebutuhannya, dia selalu datang. Ibaratnya kalau dalam perkara, menangkanlah perkaraku. Apa yang kata Tuhan? Ya, lebih baiklah saya menangkan dia. Karena dia nanti kalau dia sampai ngamuk, ya gitulah. Sudah istilahnya habis kesabaran. Itu dipakai Tuhan.
Jadi kita harus terus berjuang, bergumul, bertalu-talu. Dan pergumulan kita sudah kita dengar bagaimana dari awal mulanya mulai percaya, mengalami penyucian darah Yesus, mulai menyerahkan diri dalam pimpinan penguasaan Roh Kudus, selalu mulai mementingkan firman Tuhan, dan mulai ada Roh Kudus yang bekerja dalam kita, ada buah-buahnya, ada pekerjaannya, ada juga buahnya, jabatan dari Roh Kudus itu ada meningkat dalam kita, saudara-saudaraku, dan sampai kita tidak lagi dikuasai dosa dan kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu dalam ketekunan, itu dalam pergumulan kita. Itu sebabnya biarlah Tuhan tolong kita sudah mengerti apa sebenarnya penyembahan. Saudara-saudaraku, banyak orang tidak mengerti penyembahan, sehingga satu, tidak menjadikan itu yang terutama. Ya, ada merasa itu cuma doa. Justru disinilah kita, saudaraku, harus bisa menunjukkan penampilan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Banyak ibadah-ibadah itu juga semua baik, karena itu terus menyatu, menunjang. Tapi saudara-saudaraku, ibarat mempelai berdua, itu begitulah ya keintiman rohani kita dengan Tuhan melalui penyembahan. Itu tertinggi, makanya dia ada alat yang paling tinggi, saudaraku. Kalau kita lihat pintunya saja sudah 2 dilewati, pintu gerbang dan pintu kemah, dan untuk selanjutnya merobek kain tirai pintu tabir yang ketiga, supaya kita bisa masuk dalam kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan di dalam kemuliaannya. Yang kita dapatkan sekarang adalah baru hadirat Tuhan dalam kita mohon penyucian dosa. Yang banyak kita dapatkan sekarang adalah persekutuan dengan Tuhan, dengan kita mohon pertolongannya. Tapi saudara-saudaraku, yang paling tinggi hubungan gereja dengan Tuhan adalah masuk dalam kekudusan kemuliaan Tuhan, dan di situ kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan tolong kita, saudaraku, dan inilah yang kita pergumulkan sampai Tuhan Yesus datang. Dan pengertian ini jangan sampai hilang, saudara-saudaraku, karena ini adalah termasuk bagian dari yang Tuhan tunjukkan, bukan kepada umum seperti kitab Wahyu kita sudah dengar, hanya kepada hamba-hambanya. Dan buktinya itu adalah orang-orang yang percaya, bertobat, sudah meningkat, saudaraku. Itulah kerohanian dalam 7 sidang jemaat itu. Inilah yang kita akan lakukan. Kiranya kita dikuatkan, ditolong, dan kita merindukan, saudara-saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan.